Adik-adik, kali ini kita akan mempelajari tentang bola. Ya, bola. Tentu banyak sekali benda yang ada di sekitar kalian yang berbentuk bola. Bola adalah bangun ruang dengan bentuk bulat sempurna yang tersusun oleh tidak terhingga lingkaran yang mempunyai jari-jari dan pusat lingkaran yang sama. Secara harfiah, bola berasal dari bahasa Yunani yaitu globe atau ball. Kemudian dalam bahasa Inggris bola disebut dengan sphere. Sebelum mempelajari rumus volume bola dan luas permukaan bola, sebaiknya kita terlebih dahulu memahami sifat-sifat bola dan bagian-bagian bola. Sifat-sifat bola dan bagian-bagian bola. Yang pertama, merupakan bangun ruang simetri sempurna. Yang kedua, semua titik permukaan bola terhadap pusat bola mempunyai jarak yang sama. Yang ketiga, jarak titik permukaan dengan pusat bola disebut jari-jari atau R. Yang keempat, tidak memiliki titik sudut. Yang kelima, terdiri dari satu sisi. Yang keenam, hanya memiliki satu titik pusat. Jari-jari bola atau R dapat diperoleh dari diameter dibagi 2. Sedangkan diameter sendiri dapat diperoleh dari 2 kali jari-jari. Kemudian pi sama dengan 22/7 untuk jari-jari dengan kelipatan 7. Sedangkan pi sama dengan 3,14 untuk jari-jari yang bukan kelipatan 7. Untuk rumus volume bola sama dengan 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3. Kemudian untuk luas permukaannya sama dengan 4 dikali pi dikali R pangkat 2. Kemudian untuk mencari jari-jari jika diketahui volume sama dengan akar pangkat 3 dari 3 dikali volume dibagi 4 dikali pi. Dan untuk mencari jari-jari jika diketahui luas sama dengan akar luas dibagi 4 dikali pi. Contoh soal, hitunglah volume bola yang mempunyai jari-jari 9 cm berikut. Diketahui jari-jari sama dengan 9 cm. Karena bukan kelipatan 7, maka digunakan pi sama dengan 3,14. Kemudian penyelesaiannya adalah volume sama dengan 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3. Kita masukkan angkanya. 4/3 dikali 3,14 dikali 9 pangkat 3. Maka 4/3 dikali 3,14 dikali 729. Jadi volume bola tersebut adalah 3052,08 cm kubik. Contoh soal yang kedua, hitunglah luas permukaan bola yang mempunyai jari-jari 14 cm berikut. Diketahui jari-jari sama dengan 14 cm, maka pi yang digunakan adalah 22/7. Kemudian kita selesaikan. Luas permukaan bola sama dengan 4 dikali pi dikali R pangkat 2. Dan kita masukkan angkanya.
luas permukaan sama dengan 4 dikali 22/7 dikali 14 cm pangkat 2. Yang kita dapatkan adalah 4 dikali 22 dikali 28. Jadi, luas permukaan bola sama dengan 2464 cm persegi. Demikian juga untuk yang balok. Kita hitung luas permukaan balok, kemudian kita kurangi dengan yang daerah atau area warna hijau. Luas permukaan kubus itu sama dengan 6 kali luas persegi. Rumusnya kan 6S kuadrat. Dikurangi satu sisi, karena yang daerah warna hijau tadi adalah satu sisi kubus, menjadi 5 kali luas persegi. Sehingga 5S kuadrat. Atau 5 kali 10 kuadrat, karena di sini S-nya ukurannya adalah 10. Sehingga 5 kali 100 itu sama dengan 500 cm persegi. Ingat satuannya persegi ya, karena ini merupakan luas. Oke, untuk kubus sudah ketemu 500 cm persegi. Sekarang kita akan menghitung untuk yang balok. Luas permukaan balok itu adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Kemudian kita kurangi yang area warna hijau tadi adalah 1 kali sisi kubus, yaitu 10 kali 10. Jadi langsung kita kurangi di sini 10 kali 10. Kita masukkan panjang, lebar, dan tingginya. 2 kali panjangnya adalah 14, yaitu yang di atas ya, 14. Kemudian kali lebar. Lebarnya sama dengan sisi kubus, yaitu 10. Kemudian ditambah panjangnya 14 kali tingginya adalah 17. 17 itu diperoleh dari itu angka 7 ya, di atas itu ditambahkan 10 ya, 7 ditambah 10. 10 itu dari tinggi kubus. Kemudian ditambah lebar kali tinggi. Lebarnya adalah 10, tingginya adalah 17. Kemudian dikurangi 100. 100 itu dari 10 kali 10 itu, luas yang warna hijau. Kemudian 2 kali 14 kali 10 adalah 140, 14 kali 17 adalah 238, dan 10 kali 17 adalah 170. Sehingga menjadi 2 kali, itu kita jumlahkan yang berada di dalam kurung adalah 548 dikurangi 100. Kita kalikan dulu, yaitu 1096. Kita kalikan dulu, yaitu 1096 dikurangi 100 adalah 996 cm persegi. Jadi sudah ketemu luas permukaan baloknya adalah 996 cm persegi. Ini sudah dikurangi dengan area yang warna hijau. Sehingga luas permukaan bangun ruang adalah 500 cm persegi ditambah 996 cm persegi. Hasilnya adalah 1496 cm persegi. Dapat dipahami ya? Jika belum, silahkan diputar kembali. Untuk kami tentunya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Kita ambil soal yang pertama. Diberikan sebuah gambar. Nah, kalau kita lihat gambar ini, itu merupakan gabungan dari dua buah bangun ruang. Yang pertama ada kerucut. Lalu gambar yang kedua yaitu ada tabung. Maka untuk memperoleh volume keseluruhan dari bangun ruang ini, kita harus mencari satu persatu dari volume gambar ini. Yang pertama, volume kerucut. Adapun rumus untuk volume kerucut, yaitu rumusnya 1/3 dikali V dikali R kuadrat dikali T. Sama dengan 1/3 dikali
Pi-nya kita gunakan yaitu 22/7. Nah, kenapa kita gunakan 22/7? Karena jari-jari dari kerucut ini, ya kan? Yaitu 14, dia sama dengan jari-jari tabung. 14 ini merupakan kelipatan 7, maka Pi yang digunakan yaitu 22/7. Lalu dikali R kuadrat. R kuadrat itu artinya R dikali R, di mana R-nya tadi 14, maka R kuadrat kita tulis di sini 14 dikali 14. Lalu dikalikan dengan tinggi kerucut, yaitu 18. Sama dengan, nah sebelum kita kalikan, kalau kita lihat ada angka yang habis dibagi. Pertama, 14 dibagi 7 hasilnya 2. Lalu 18 dibagi 3 hasilnya 6. Maka tentunya angka yang tinggal, yaitu ada 1 dikali 22 dikali 2 dikali 14 maksud kami, dan terakhir dikali 6. Maka total seluruhnya kalau dikalikan itu kita peroleh hasilnya 3696. Dengan satuannya di sini meter, maka satuan untuk volumenya yaitu meter pangkat 3. Nah, ini baru volume kerucut, volume bagian atas ini. Selanjutnya kita cari volume bagian bawah sini, yaitu volume tabung. Di mana rumus untuk volume tabung yaitu Pi dikali R kuadrat dikali T. Pi yang digunakan di sini yaitu 22/7, karena jari-jarinya tadi 14 merupakan kelipatan 7. Lalu dikali R kuadrat. R kuadrat itu artinya R dikali R, di mana R di sini panjang jari-jarinya 14, maka di sini kita tulis 14 dikali 14. Lalu dikali dengan tinggi tabung. Tinggi tabung di sini yaitu 16. Sama dengan sebelum kita kalikan, kalau kita lihat ada angka yang habis dibagi, yaitu 14 dibagi 7, kita peroleh hasilnya 2. Maka angka yang tinggal yaitu 22 dikali 2, lalu dikali 14, terakhir dikali 16. Dan total keseluruhannya setelah kita kali, itu kita dapat hasilnya 9856. Dengan satuannya di sini meter, maka satuan untuk volumenya yaitu meter pangkat 3. Nah, maka total dari volume keseluruhan dari gambar ini itu sama dengan volume kerucut kita tambahkan dengan volume tabung. Volume kerucut tadi hasilnya 3696. Lalu ditambah dengan volume tabung tadi 9856. Maka total keseluruhan dari volume seluruh ini yaitu kita peroleh hasilnya 13.552 dengan satuannya tadi yaitu meter pangkat 3. Nah, seperti inilah cara untuk menentukan volume dari gambar kita ini. Nah, biar lebih paham, sekarang kita masuk ke contoh soal.